Lalu baru kemungkinan selanjutnya cara berbakti ketika masih hidup adalah diantaranya tadi seperti sudah disebut, bisa mentransferkan uang, ngirimin makanan dengan segala macamnya. Nah ini juga termasuk daripada birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kalau udah meninggal gimana Ustaz? Nah, ketika kita punya orang tua atau punya saudara yang sudah Allah panggil terlebih dahulu, maka kado terbaik yang bisa kita kirimkan kepada mereka adalah doa. Makanya tadi di awal di hadis iza mata ibnu Adam, ketika manusia ini meninggal, in qata'a amaluhu, putus semua amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'd, hadratul mukarram wal muhtaram, yang mulia orang tua kita bersama Bapak Haji Al-Mukarram Al-Ustad Haji Ahmad Khaidir beserta seluruh DKM Masjid Al-Barakah yang insya Allah dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram wal muhtaramah, para ibu, para jamaah, juga para bapak yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang istimewa, di masjid biasa kita jamaah subuh setelah selesai menunaikan ibadah ritual kita yang fardu ain. Kita dikumpulkan dalam rangka thalabul ilm, yang mana pada pagi hari ini kita isi dengan kajian tentang haul, tentang birrul walidain, yang karena bertepatan pada waktu-waktu dekat ini haul dari orang tua guru kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Khaidir Al-Mukarram Ustadzuna. Maka kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk orang tua kita sama-sama, guru-guru kita, orang yang kita sayang dan orang yang sayang sama kita. Wabil khusus saya minta kita kirimkan kesediaan doa dan Fatihahnya. Yang pertama untuk almarhum Haji Syahroni bin Ilyas. Yang kedua untuk Haji En Baenah binti Haji Abdul Muiz. Yang ketiga untuk Haji Suherman bin Haji Adnan. Yang keempat untuk Haja Siti Hamma bin Muhammad Zain, yang mana beliau ini merupakan orang tua sekaligus mertua dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Ahmad Khaidir. Tanpa berlama-lama maka kita kirimkan Fatihah, sedikit bacaan doa, yang nanti baru kita masuk ke dalam acara pengajian. La hadratina bil Mustafa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal fatila ikhwani minal anbiya'il mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wal awliya'i wal ulama'il amilin wa khudatil umat fi din al-imam Abil Hasan al-Asy'ari wal imam Abi Mansur al-Maturidi wa man tabi'ahuma wa aimatil qura wa aimatil hadis wal mufassirin wa aimatil arba'atil mujtahidin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha sayyun lillahi wa lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summal fatila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa masyaihi masyayihina wa liman ijtama'na hahuna bisababi wa li ajlihi wa nakhussu khususan ila hadratir ruh. Nama orang tua, nama guru, nama orang yang ingin kita hadiahkan. Usanila al-marhum Haji Syahran ibn Ilyas Hajain Bainah binti Haji Abdul Muiz Suhirman bin Haji Adnan Haja Siti Hamna bin Muhammad Zain wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyun lillahi wa lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, telah selesai pembacaan hadirat Fatihah yang kita hadiahkan dan kita kirimkan insyaallah kepada orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Haul yang tadi telah kita sebutkan nama-namanya dengan harapan dan juga keinginan mudah-mudahan amal ibadah beliau selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diberikan kesuksesan dan juga kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita lanjutkan pengajian tentang birrul walidain dan juga tentang haul, sama-sama biar kita tambah berkahnya, kita selawatan dulu seperti biasa. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع
الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini bisa ada di Masjid Jami Al-Barakah itu bukan tanpa sebab dan bukan tanpa alasan, karena merupakan bagian dari sunnatullah. Sesuatu itu bisa menjadi wujud, irtiqa minal adami ilal wujud, dari ketiadaan menjadi tidak ada dengan kudrah iradahnya Allah, dan juga sunnatullahnya melalui asbabul adiyah atau sebab. Dan sebab keberadaan kita pada pagi hari ini adalah orang tua, maka sudah merupakan menjadi kewajiban. Bahkan andai kata ada orang yang durhaka kepada orang tua, sebutannya uququl walidain, ini merupakan maksiat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh. Kalau kita barangkali nyolong, maling, yang maksiat dosa tangan. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, maka yang menjadi anggota tubuh melakukan maksiat adalah seluruh tubuh, termasuk min akbaril kabair, panggede-gede na dosa kalau sebutan orang Sunda, dosa yang paling gede dari yang gede. Maka kebalikannya dari uququl walidain, dari durhaka kepada orang tua, adalah birrul walidain, beramal baik, berbakti sebutan kita kepada kedua orang tua. Tadi kita sudah bahas alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, karena merekalah yang menjadi sebab, belum yang lain-lain itu. Belum ketika seorang ibu mengandung anaknya, Bu, sampai 9 bulan, bapak nyari uang kesana kemari, banting tulang dari pagi sampai sore, cuman untuk kelahiran si buah hati, yaitu kita. Berusaha bangun subuh, ulang malam, cuman untuk kesenangan kita. Bahkan sampai kita dewasa, sampai kita nikah turut dinikahkan, sampai kita sulit pun turut dibantu. Ini adalah peran orang tua yang patut kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam ajaran syariat Islam ini untuk senantiasa taat dan berbakti kepada orang tua. Lalu yang ditanyakan oleh guru kita tadi, kalau andai kata orang yang masih hidup, Ustaz, kita bisa berbakti lewat barangkali transfer uang. Nah, cuman ibu, bapak, para sahabat sekalian, uang ini bukan segalanya, tapi segalanya akan menjadi susah kalau tidak ada uang. Perannya ada, tapi dia bukan menjadi utama, bukan primer, hanya sekunder saja. Yang paling penting ketika birrul walidain adalah amal perbuatan kita, ta'amul kita, interaksi kita dengan orang tua.
Bagaimana interaksi kita dengan orang tua? Sebisa mungkin jauhi perkara-perkara, hal-hal yang kiranya akan menyakiti hati dan perasaan. Biasa kita kalau masih hidup, kita datang cium tangan, tanya kabar emak bapak gimana, sehat, udah makan apa belum. Bukan cuma sekedar basa-basi, tapi murni dari dalam hati kita. Lalu baru kemungkinan selanjutnya cara berbakti ketika masih hidup adalah diantaranya tadi seperti sudah disebut, bisa mentransferkan uang, ngirimin makanan dengan segala macamnya. Nah ini juga termasuk daripada birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kalau udah meninggal gimana Ustadz? Nah, ketika kita punya orang tua atau punya saudara yang sudah Allah panggil terlebih dahulu, maka kado terbaik yang bisa kita kirimkan kepada mereka adalah doa. Makanya tadi di awal di hadis izamata ibnu Adam, ketika manusia ini meninggal, in qata'a amaluhu, putus semua amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah, sedekah sunnah, sedekah tatawu yang dia sifatnya nanti konsisten, hasil dari sedekahnya ada terus. Contohnya bapak ibu sedekah ke masjid Jami Al-Barakah atau ke masjid manapun, nanti dari uang sedekah itu dibangunlah, dibeliinlah, dibelanjakanlah alat-alat atau perabotan dan kebutuhan masjid kita. Masjid kita dibangun selama masjid kita itu ada. Biarpun kita udah meninggal, masjid itu dipakai sholat, dipakai ta'allum, dipakai pengajian, maka pahalanya masih terus ngalir. Bahasa kitanya invest. Jadi kita beramal sedikit, cuman 2.000, 5.000 atau barangkali 100.000, itu bisa menjadi investasi masa depan kita, bukan di dunia tapi di akhirat, yang nanti amal ibadahnya akan Allah lipat gandakan. Lalu setelah kita tahu yang pertama itu adalah tadi sedekah jariyah, yang kedua kata Nabi adalah ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang gimana Ustadz? Apakah ilmu yang harus jadi ustadz, yang harus jadi guru, yang harus jadi kiai, yang harus jadi ustazah terkenal di media sosial, atau gimana? Ilmu yang bermanfaat itu ibu, bapak, ilmu yang ketika kita ajarkan, lalu kemudian ilmu tersebut meresap kepada orang yang kita ajarkan dan dia konsisten. Contoh mudah, setiap masing-masing dari kita ini pasti akan merasakan tahap mengajar, baik mengajarkan murid atau mengajarkan anak istri sendiri. Ketika anak kita didik, kita biasakan untuk sholat 5 waktu, yang memang itu merupakan kewajiban, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Atau amalia-amalia yang sunnah, kita didik anak kita untuk terbiasa melaksanakan sholat sunnah duha, atau kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, atau kita biasakan, kita didik anak kita ini untuk bertingkah laku yang baik kepada sesama, idkhalus surur fi qalbin nas, memasukkan kebahagiaan di dalam hati manusia. Maka ini kelak nanti anak kita tumbuh dewasa, kita udah meninggal, ada satu amaliyah yang terbiasa dia bawa. Oh dulu saya waktu kecil sering diajak sholat duha, sering diajak ke pengajian, sering diajak sholat tahajud sama ibu sama bapak. Oh dulu saya diajarin sama orang tua saya ini ketika bertingkah laku harus yang baik di hadapan orang lain. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan dari si anak, dan si anak ini melaksanakan terus konsisten sampai dia meninggal, ini termasuk daripada ilmu yang bermanfaat. Kita ajarin ke anak, anak mengaplikasikannya, atau istri mengaplikasikannya, atau suami pun demikian.
maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Itu lebih spesifik lagi yang disebut dengan ilmu nafi. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang membuka kekurangan kita di hadapan mata kita sendiri. Bukan seberapa tinggi titelnya, bukan lantas jadi dokter Andes, jadi sarjana, jadi dokter, jadi profesor, makin manfaat ilmunya. Enggak begitu. Itu hanya sekedar sematan dari manusia, belum dari Tuhan. Kalau sematan dari Tuhan, gelar dari Allah Subhanahu wa taala cuman satu, yaitu adalah takwa. Seberapa takwa kita, maka itu merupakan bagian dari representasi, gambaran dari kemanfaatan ilmu yang kita cari, yang kita timba, yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Maka oleh sebab itu, yang ketiga, amal orang tua ini putus, amal seorang mayit ini bisa putus kecuali dari 3 perkara. Yang ketiga ini adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini berarti kita tahu bahwa siapapun anak, siapapun manusia yang punya rasa empati, yang punya rasa hormat, yang punya rasa ta'zim, yang punya keinginan untuk mendoakan orang tuanya, merupakan salah satu daripada anak soleh. Maka ini kita pada pagi hari ini, tadi kita kirimin hadarat, kita kirimin Fatihah, ini semua merupakan bagian daripada waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mau Pak didoain sama anak? Mau nggak Pak? Mau Bu didoain sama anak, sama cucu? Mau didoain? Mau Bu, kudu mau. Karena amal ibadah kita ini nggak seberapa. Kalau kita pengen didoain sama anak kita, maka kita tanamkan pikiran yang nanti berbuah menjadi amal perbuatan. Ketika amal perbuatan tingkah laku ini menjadi kebiasaan, jadi habit, maka dia akan tertanam menjadi sebuah karakter. Ajak Bu anak ke pengajian, ajak ke majelis taklim, atau ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melakukan satu amal ibadah yang jadi nanti dia konsisten, terbiasa. Hasil didikan kita, bukan cuma didikan dari gurunya, apalagi orang tua perempuan. Kata para alim ulama mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama yang nanti akan membentuk karakter anak menjadi soleh atau tidak soleh. Nah, bentuk kesolehan tadi salah satunya hubungan dengan hablum minanas. Dia si anak mampu menjaga hubungan dengan orang tuanya, bahkan ketika si orang tua ini nggak ada, bahkan ketika si orang tua ini udah meninggal, si anak masih mendoakan. Doa ini bisa melalui tadi kita hubungan langsung kepada Allah, minta ya Allah ampunin orang tua saya, ya Allah ampunin bapak saya, ampunin ibu saya, lapangkan kuburnya. Bisa juga kita dengan cara bersedekah. Nah, bersedekah ini kita kirimkan pahalanya kepada orang tua kita. Nyampe emang Ustadz? Nyampe nggak Pak? Nyampe nggak? Balik lagi nggak Pak? Kalau nggak balik lagi berarti sampai. Begitu aja udah, nggak usah ribet. Kalau mau dicari didalilin ada Pak, banyak. Merupakan bagian dari ruang ikhtilaf, cuman mayoritas jumhur ulama menyatakan ketika kita kirim Fatihah, kirim amal baik,
yang kita hadiahkan, kita niatkan orang tua untuk orang tua kita, maka itu sampai. Apalagi di akhir-akhir kita ada baca doa tuh Pak. Biasa kalau kita mau baca kirim doa tahlil terakhir, Allahumma taqabbal wa ausil, ya Allah terimalah, wa ausil dan sampaikanlah, ma qara'nahu apa-apa yang saya baca, minal Qur'anil azim daripada Al-Quran, hadiatan minna, merupakan sebuah hadiah dari diri kami, wasilatan wa rahmatan nazilah, yang kami kirimkan nanti rahmat ini untuk kepada siapa? Pertama kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk orang tua kita. Kata Imam Nawawi, kalau udah ada doa seperti ini berarti kita minta kepada Allah. Allah langsunglah yang akan menyampaikan doanya. Ilokan Allah yang nganterin nggak sampai. Nah itu doa Pak. Doa ini bisa dalam bentuk tadi harapan kita kepada Allah, bisa juga dalam bentuk sodakoh. Sodakoh yang bagaimana Ustadz? Apa harus uang? Enggak harus, apa aja Pak. Mau dalam bentuk barang pun, sedekah saya adanya segini, mampunya segini doang, enggak ngapa-ngapa. Atau dalam bentuk lain ada sebutannya namanya fidyah. Nah bagi saudara-saudara kita atau orang tua kita yang kesempatan dulu belum melakukan sholat ibadah fardu atau ketinggalan, dia pernah nggak sholat ibadah fardu, maka kita bisa ganti pakai bayar fidyah. Makanya kalau di kampung-kampung tuh ya, habis Arabih meninggal tuh ada bayar fidyah. Fidyah dari apa itu? Pertama biasanya nih fidyah dari puasa. Barangkali orang tua kita dulu yang udah meninggal ini lupa nggak puasa, atau pernah nggak puasa 1 atau 2 kali, maka bisa ditebus tadi pakai fidyah. Tapi entar udah meninggal, yang nebusin juga anak atau keluarga. Kalau sekarang bapak ibu mau nggak puasa Ramadan ntar terus bayar fidyah yang model kayak begini mah nggak boleh, kagak ada aturannya. Jadi kalau mau dibayarin fidyah meninggal dulu. Nah, takutnya ntar alasan kita, Ustaz kalau begitu berarti bisa dong bayar fidyah. Ada ketentuannya, aturannya, siapa aja nanti yang ketika dia meninggalkan iftar Ramadan, tidak melaksanakan puasa Ramadan, dia punya kewajiban qada dan ada wajib fidyahnya. Nah ntar tuh di kajian Ramadan dan pembahasan puasa bagian fikihnya itu, bagian fikihnya. Nah cuman yang jadi persoalan kita tadi, ketika kita kirimkan fidyah, kita kirimkan sedekah, itu pun merupakan bagian terbaik yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita di alam barzah. Nah kemarin kita udah lewat tuh Pak ya, waktu pengajian di tafsir tuh, bahwa alam ini menurut para ulama ba'duhum membagi menjadi 3. Yang pertama ada alam dunia ini sekarang, saiki, pada pagi ini, hari ini, kita selama masih hidup, biarpun masih dalam kandungan ibu atau udah brojol matang jadi kayak kita sekarang, sampai nanti kita meninggal itu disebutnya alam dunia. Meninggal kita. Nah, ketika kita sudah meninggal, masuk ke dalam satu dimensi berbeda, alam lain yang disebut dengan alam barzah, masa singgah sebutan kita, tempat transit sebelum kita masuk ke akhirat. Masuk kita ke akhirat nanti, ke alam akhirat ketika udah yaumul kiamat. Ini menurut sebagian ulama Pak, biarpun ada ulama lain yang menyatakan bahwa alam itu cuma 2, yaitu alam dunia, alam akhirat. Dijelasin oleh Syekh Nawawi Banten dalam Kasih Patu Saja. Yang manapun keduanya, dua-duanya bisa dijadikan pegangan karena berdasarkan dalil-dalil yang nyata. Nah dari sana kita bisa ambil kesimpulan dari hadis tadi dan juga dalam uraian yang sudah disebutkan bahwa doa kita ini merupakan kado terbaik untuk keluarga dan orang tua yang sudah meninggal. Tuh, jadi bukan dikirimin yang macam-macam Bu. Barangkali kalau orang hidup ngarepinnya ditransfer uang 500.000 ya masuk ke saldo. Tapi orang mati, orang yang udah meninggal, kita mau transfer kemana?
bank BCA udah nggak ada di kuburan, nggak ada virtual akun, mau ngirim GoPay, ShopeePay juga di alam kubur kagak nggak ada, mau kirimin ShopeePay juga nggak ada Pak. Maka satu-satunya jalan nggak pakai yang macam-macam, kita cuma tibang duduk sebentar ngedoain orang tua. Apa amaliyah kayak begini pernah dilakuin Ustaz sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Pernah Bu. Kalau model tadi kita ngebahas haulan tadi ini merupakan bagian daripada birrul walidain dulu Bu. Menurut Imam Al-Waqidi dalam kitab Kawakibud Duriyah, beliau menceritakan Nabi Muhammad ini selalu berziarah fi kulli haulin, dalam setiap tahun. Ziarahin siapa? Qatla Uhudin, mereka para syuhada yang meninggal pada masa perang Uhud. Dan ini kemudian dilanjutin Bu, dilanjutin Pak sama para sahabat, sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari sinilah para ulama mengambil, oh kalau begitu Nabi melaksanakan ibadah rutin setahun sekali menziarahi makam syuhada. Kalau demikian maka kita boleh melakukan amaliyah yang sama kepada orang-orang soleh, terutama orang tua. Jadi ntar Bapak ke depan kalau ada yang ziarah kubur atau ada yang haulan, jangan dikata bid'ah, karena Nabi pernah melakukan. Adapun ritualnya model kayak kita baca tahlilan, ngundang orang, makan sedekah, itu mah mau gaya apa aja bebas, dan kita pun meyakini bahwa Nabi enggak kayak begitu. Ini mah sekedar inisiatif dari diri kita sendiri. Merupakan kebiasaan kalau ada orang tamu kita sediain makan. Itu namanya bukan merupakan kebiasaan yang buruk, bahkan ihtiraman liduyuk, menghormati kepada tamu. Nah, jadi jangan sampai kita beranggapan salah kaprah, beranggapan bahwa wah ini amaliyah yang nggak pernah dibuat sama Nabi. Ini nggak pernah Nabi dan para sahabat melaksanakan haulan atau melaksanakan doa tiap tahun untuk orang tua yang meninggal. Nah, ini barangkali sesuatu yang kita nggak tahu, belum tentu nggak ada. Perlu diingat tuh ya. Sesuatu yang kita nggak tahu bukan berarti nggak ada. Kita nggak tahu Nabi melaksanakan, belum tentu Nabi tidak melaksanakan. Kita nggak tahu sahabat melaksanakan, bukan berarti sahabat tidak melaksanakan. Barangkali kita yang ngajinya kurang lama, atau kita ngajinya waktu itu sempat tidur. Nah itu, oleh sebab itu Pak ya, jadi ini tradisi yang baik dari ajaran para ulama kita. Nah, ini beliau juga berarti ngajarin kepada kita bahwa siapapun berhak untuk melakukan haulan dengan cara yang bagaimanapun. Yang penting ada satu tadi itu adalah doa. Karena ada kerinduan dari diri kita yang tidak selalu bisa terpenuhi, maka kita jadikan doa sebagai penyempurnaan. Nah, itulah merupakan gambaran rasa rindu kita, rasa syukur kita kepada Allah yang menjadikan beliau-beliau sebagai sebab hadirnya kita, sujudnya kita kepada Allah Subhanahu